إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwalah kita akan dimuliakan oleh Allah fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Fajr ayat-ayat yang pertama yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya hendaklah orang-orang yang memiliki akal mengambil pelajaran. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan pada ayat yang lain, fa'tabiru ya ulil absar. Hendaklah orang-orang yang memiliki akal mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat terdahulu yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah para rasul yang telah diutus kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu marilah kita perhatikan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak menyelisih ajaran beliau, dan dengan demikian kita akan bisa selamat dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat-umat terdahulu yang menyelisih ajaran nabi-nabi mereka. Termasuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita perhatikan adalah larangan tasyabbuh di dalam agama ini. Apa itu tasyabbuh? Tasyabbuh adalah umat Islam menyerupai adat istiadat orang-orang kafir. Maka tidak boleh umat Islam menyerupai adat istiadat orang-orang Yahudi. Tidak boleh umat Islam menyerupai adat istiadat orang-orang Nasrani. Tidak boleh orang Islam menyerupai adat istiadat orang-orang Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu namanya tasyabbuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Berarti kalau kita menyerupai orang-orang Yahudi, kita termasuk Yahudi. Maka hukum tasyabbuh berarti adalah dilarang alias haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bighairina." Bukanlah termasuk golongan kami orang-orang yang menyerupai atau tasyabbuh terhadap non-muslim. La tashabbahu bil yahud wa la tashabbahu bin nasara. Kata beliau, jangan menyerupai Yahudi, jangan pula menyerupai Nasrani. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma zalat dinu zahiran." Islam ini akan senantiasa menang ma'ajjalan nasul fitrah, selagi umat Islam menyegerakan buka puasa. Apa kaitannya buka puasa dengan kemenangan Islam? Rasulullah mengatakan, fa inna al-yahuda yuakhirun. Karena orang-orang Yahudi kalau puasa mereka mengakhirkan buka puasa. Maka kita umat Islam disuruh oleh Nabi menyegerakan buka puasa. Kenapa? Supaya tidak tasyabbuh. Tasyabbuh terhadap orang-orang non-Islam menyebabkan agama kita jadi kalah seperti yang kita alami sekarang ini. Umat Islam tertindas di mana-mana. Palestina dikuasai oleh orang-orang Israel kafir,
Itu gara-gara umat Islam salah satunya adalah melakukan tasyabbuh, itu yang menyebabkan kekalahan umat Islam. Maka marilah kita menangkan Islam dengan meninggalkan tasyabbuh, menyerupai terhadap adat istiadat non muslim semuanya. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita dilarang untuk tasyabbuh, menyerupai non muslim, demikian juga kita dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tasyabbuh, menyerupai binatang-binatang. Karena manusia tingkatannya lebih tinggi daripada di binatang. Binatang tidak berakal, manusia dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil iltifat kaltifati sa'lab. Rasulullah melarang orang sedang salat kemudian tolah-toleh sebagaimana tolah-tolehnya serigala. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an naqratin kanaqratid dik. Rasulullah melarang orang salat terlalu cepat seperti cepatnya ayam jago mematuk jagungnya atau memakan jagungnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an burukil ba'ir, menderum, yaitu menuju kepada sujud sebagaimana cara menderumnya seekor unta. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin bisat kan bisatil kalb. Rasulullah juga melarang bahwasanya seseorang ketika salat menghamparkan tangannya ketika sujud sebagaimana menghamparkan tangannya seekor anjing pada tanah. Artinya tidak boleh ketika sujud hasta kita menempel pada tanah. Yang menempel hanyalah telapak tangan saja. Adapun hastanya atau sikunya diangkat sehingga tidak tertempel pada tanah karena akan menyerupai tingkah anjing. Dari hadis-hadis ini maka diambil kesimpulan oleh para ulama, tidak boleh kita menyerupai tingkah-tingkah binatang-binatang karena manusia lebih utama daripada binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa lana matsalus saw." Tidak pantas kita umat Islam memiliki perumpamaan yang jelek. Apa perumpamaan yang jelek contohnya? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alladzi ya'udu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi." Orang yang sudah memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian ditarik lagi pemberian tadi, itu bagaikan anjing yang memakan kembali muntahannya. Maka tingkah seperti ini dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena sifatnya seperti sifat anjing yang memakan lagi muntahannya. Maka tidak boleh seseorang memberikan sesuatu mengharap pahala dari Allah, setelah itu marah kepada orang yang diberinya, setelah itu ditarik lagi, diambil lagi pemberiannya. Ini haram, ini menyerupai tingkahnya anjing. Maka dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dari sini juga kita ambil pelajaran. Kalau kita membuat lomba-lomba misalnya, maka hendaklah lomba-lombanya jangan memiliki unsur menyerupai binatang-binatang. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan tahu larangan tersebut kecuali kalau kita membaca, mempelajari hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita ternyata sadar bahwa ada larangan-larangan agama yang sering dilanggar oleh umat Islam sendiri gara-gara tidak mempelajari dan tidak memahami sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya mengajak di atas mimbar ini, marilah kita pelajari Al-Qur'an supaya kita paham agama kita. Marilah kita pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita paham ajaran agama kita, supaya kita tidak melakukan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir, demikian juga tidak melakukan tasyabbuh terhadap binatang-binatang tanpa kita sadari. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا وأيدهم بروح منك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا سبل السلام. اللهم اهدنا واهد بنا إلى دار السلام. اللهم اهدنا واهد بنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.